Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ya, saya cek sound ya teman-teman. Kalau suaranya ada, saya dikasih tahu dong. Ketik angka 1 aja, suara aman gitu. Satu, 2, 3, 3, 2, 1, cek. Teman-teman selamat malam, selamat datang di ruangan saya, ruangan Hajah Lina Wijaya. Ya, untuk yang pertama kali salam kenal, salam santun, salam tajim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kita masih bisa bersilaturahim walaupun hanya melalui sosial media. Di hari yang ke-20 di bulan yang ke-7 di tahun 2026. Ya, akhirnya teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, damai sejahtera, penuh kasih sukacita. Yes. Wah, Lina Wijaya kemalaman jam 20.49. Saya dibantu dulu ya, tap layar, share live, posting ulang. Shalom Bu Haji, shalom pemula. Saya dibantu dulu posting ulang. Yuk posting ulang dulu yuk, posting ulang dulu. Ayo diposting-posting. Posting ulang dulu yuk, ada tanda panah di bawah, diklik, kemudian diposting ulang. Yang belum absen silahkan absen. Setelah itu baru kita tap-tap layar berjamaah. Saya minta konfirmasi, apakah suara saya terdengar cukup baik? Tolong diketik angka 1. Bisa nggak bantu saya teman-teman? Oke, thank you. Sudah confirm. Terima kasih ya. Apa kabarnya hari ini? Thank you Bang Aweng. Ya, thank you. Semangat, 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 semangat. Nah, teman-teman, saya nggak usah pakai stiker ini deh ya. Ya, ya, jadi murtad. Menjadi murtad itu adalah hidayah tertinggi dari Allah. Ya. Hidayah tingkat dewa itu namanya murtad. Ini ada buzzer atau apa ini 324 orang ada di ruangan saya. Jangan lupa diposting ulang, diposting ulang. Ini saya lihat belum ada yang posting ulang. Monggo, 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 monggo. Teman-teman, hari ini satu sejarah diukir lagi di dalam dunia olahraga. Ketika Piala Dunia 2026 telah selesai, kita semua sudah mengetahui hasil. Ada yang tertawa terbahak-bahak, ada yang melompat, ada juga yang duduk diam termenung, bahkan ada yang menangis sembari memukuli diri sendiri karena banyaknya kerugian yang dihadapi. Nah, teman-teman saya mau kasih sedikit ulasan ya, karena sebentar. Ya, saya juga menyapa untuk teman-teman yang ada di YouTube. Ya, selamat datang di ruangan channel Lina Wijaya Official. Teman-teman di TikTok yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika satu hari Kominfo menghentikan tayangan TikTok untuk sementara waktu, saya tetap live di channel YouTube. Karena itu alangkah sayangnya. Tidak subscribe, like, dan pencet lonceng di sana. Lina Wijaya Official. Ya, terima kasih untuk 300 orang lebih yang sudah ada di sini. Saya tadi malam nggak tidur semalaman, makanya saya siang tidur sesiangan. Ya, saya ikut nonton bareng di halaman kantor gubernur berdasarkan undangan yang saya terima. Dan saya menikmati suasana menjadi masyarakat normal, masyarakat yang bersosial, masyarakat yang paling seru. Ada satu kejadian yang membuat saya terbahak-bahak. Yang duduk di sebelah kanan saya waktu itu bareng-bareng, kita kan duduk rame bareng-bareng karena saya itu datangnya terlambat dari jam undangan. Jadi saya sudah nggak dapat tempat di tempat saya semestinya. Saya berbaur dengan masyarakat duduk di lantai. Ketika saya duduk di lantai di sebelah saya itu ada sekelompok pemuda-pemudi, nggak ada pemudinya, nggak ada ceweknya, pemuda Madura, saya yakin. Karena dari logat, dari gaya bahasa,
Cuman saya lupa daerah yang disebutkannya itu. Ya saya cuman bilang saya dari Jakarta, kebetulan saya ada di sini dan saya juga punya aset di sini. Oke ya. Nah, yang menjadi yang menjadi pengalaman seru itu kan teman-teman mungkin sudah lihat ya, videonya sudah saya upload ya. Kegiatan saya dari subuh tadi nonton dari jam 2, dari jam 1 dini hari sampai jam 6 6 pagi, kemudian tuh saya tidur pulang ya istirahat ya tidur ya. Waktu Spanyol itu gol, teman-teman, kita yang pendukung itu pada berdiri kan. Nah, karena yang berdiri di sebelah saya pemuda-pemuda Madura ini terlebih dahulu berdiri, ya wajar laki-laki ya cepet ya geraknya. Saya kan cewek tuh, dirinya agak riuh. Terus saya kan nggak ada tempat pegang, ya saya tarik-tarik lah orang di sebelah kanan saya itu sarungnya melorot semua tuh. Jadi saya ketawa sendiri sambil saya bilang, aduh sorry ya mas, sorry sorry. Saya nggak ada tempat berpegangan. Jadi saya kesulitan berdiri kan ramai banget orang ada kali nonton langsung itu 10.000 lebih ya. Nah itu ya. Jadi apa yang bisa kita dapat dari Piala Dunia? Wah itu bukan hanya sukacita dan statement, tapi kita lihat ya. Ketika dari perempat final, orang yang diharapkan, digadang-gadangkan, ya, aja mumpung nggak lihat teman-teman gelap. Cuman saya kebayang juga dia sibuk nahanin sarungnya, saya sibuk narikin karena mau berdiri dia mau udah. Saya nggak tahu ya kalau ada yang video kan suka tuh candid video tuh. Saya nggak tahu kalau ada paparazzi ya yang lihat ya. Saya benar-benar uh, benar-benar menikmati hidupnya, benar-benar menikmati hidupnya. Walau walaupun kan kadang orang merasa sendiri di tengah keramaian. Oh, saya tuh enggak, saya merasa memiliki keramaian itu. Saya saya cuma satu terjebak tanpa makanan dan disediakan teman-teman durian gratis, disediakan kopi gratis, disediakan dari brand-brand terkenal lokal ya. Tapi karena sudah ribuan orang kayak gitu yang nonton tuh bergerak itu udah males. Saya tuh ngebayanginnya gini, saya setengah mati mau cari pegangan tarik-tarik gitu ya. Wah itu sarung dia setengah mati tahanin gitu kan, tapi nggak ngomong. Ya Rabbana. Setelah berdiri saya benar-benar ikut lompat-lompat teriak kesenangan ya karena Spanyol 1-0 walaupun duanya dianulir. It's okay lah ya. Nah, saya mendapatkan satu satu gambaran ya sukacitanya tuh teman-teman yang sudah nonton. Tapi saya nggak video ya. Itu benar-benar spontanitas sih. Jadi nggak ke planning. Tapi sebelumnya saya ajak ngobrol. Saya ajak ngobrol, Mas dari mana nih? Kan ada teman yang 3 orang sebelahnya itu ngambil kopi. Saya bilang, Mas titip dong ambilin kopi saya gitu kan. Cuman apa karena ngantri atau apa riuh atau apa dia pulang bawa satu kopi untuk dia. Wah pokoknya saya menikmati hidup ya teman-teman ya. Saya menikmati hidup, saya berterima kasih Tuhan untuk Piala Dunia. Jikalau bangsa-bangsa bertemu karena perang, kali ini bangsa-bangsa bertemu karena olahraga. Dan semua ini digagas oleh anak Tuhan ya. Kita bersyukur untuk sepak bola Piala Dunia. Nah, saya melihat bagaimana manusia belajar bukan tentang euforia sukacitanya saja, tapi kita mengambil nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Piala Dunia. Pertama, itu dilakukan 4 tahun sekali. Jadi 4 tahun ke depan nih akan ada akan ada apa ya, akan ada hal-hal yang negatif lah, entah kekecewaan, kesedihan, kegagalan, kerugian 4 tahun ke depan. Ya, tetapi ada juga pengharapan 4 tahun ke depan untuk bisa kembali tampil berlaga. Nah, saya nggak pasang stiker ya, saya nggak pasang stiker, jangan kepanasan nanti kalau saya pasang stiker kamu malah ngamuk. Saya tadi pasang stiker Islam masuk neraka. Ya, sekarang stiker saya didengarkan Islam masuk neraka. Tanda tanya atau tanda seru, terserah kamu, nanti dijelaskan. Oke, saya lanjutin ya. Nah, dari perempat final kita sudah tahu ada Mbappe, ada CR7. Saya sebenarnya fanatik dengan CR7, teman-teman ya. Fanatik dengan seluruh inspirasi, motivasi yang dilakukannya bagi seluruh umat manusia di muka bumi untuk angkatan ini, zaman ini. Tidak bisa dipungkiri, seorang Ronaldo itu kita tidak berbicara ikon bisnis, tapi kita berbicara nilai-nilai spiritual yang ada di dalam dirinya. Thank you Bang Nehemia. Nah, yang menjadi problem adalah ketika orang berharap, oh ini si CR7, oh ini si Mbappe, oh ini si Messi, dan nama-nama lain.
Ternyata yang muncul justru anak-anak muda yang bukan siapa-siapa, teman-teman ya. Wah, ini luar biasa ya, anak-anak muda. Shalom, Mak ya, shalom. Wah, apa ini profolatif itu apa? Kamu nulis aja nggak bisa loh profolatif. Profolatif itu apa? Mamamu mana? Nggak pernah ngajarin kamu sekolah ya? Nah, ternyata yang menjadi pemenang itu bukan yang diharapkan, bukan yang digadang-gadangkan, bukan. Pokoknya bukan-bukan lah. Bukan yang senior, usia mereka muda. Bahkan mereka itu rata-rata dulu adalah pengagum Messi. Ternyata mereka harus bertarung menghadapi pengagum apa idolanya sendiri. Menang pula kan? Nah, saya kebayang ya, di video-video saya itu saya tangkap langsung momen-momen langsung bayang-bayangnya Messi itu benar-benar shock. Tapi jujur memang dari awal Argentina mainnya agak curang, nakal, kasar. Mungkin dia merasa dia jagoan ya, senior atau apalah gitu. Dari sini kita melihat. Nah, si Spanyol tidak bermain kasar, tapi mereka bermain positif. Positifnya apa? Targetnya apa? Golnya apa? Orientasinya apa? Fokusnya apa? Menjadi menang. Ya, kelihatan kok ambisinya untuk menjadi menang itu. Nah, tetapi tidak ada pikiran-pikiran si A, si B, si C. Beda dengan grup-grup yang udah besar, sorry, negara-negara yang besar yang sudah punya nama-nama besar itu kayaknya mereka menitik beratkan atau berpengharapan kepada jagoan-jagoan yang udah gede-gede duluan ya, kayak Messi tadi, kayak Messi, kayak Ronaldo dan lain. Tadi makanya tahun ini kita dididik satu hal, berharap itu jangan kepada manusia, berharap itu kepada Tuhan. Messi itu udah tinggal selangkah lagi, tetap aja gagal. Berapa banyak orang yang tak kalah taruhan tadi malam, ayo. Berapa banyak orang kalah taruhan, berapa banyak orang kecewa, berapa banyak orang sedih, menangis, ya. Tidak bisa dipungkiri ketika Messi tinggal selangkah lagi, mau naik panggung lagi, ternyata digagalkan oleh anak-anak muda. Nah, ini juga menjadi satu pelajaran bagi saya. Jangan sekali-kali berharap kepada manusia berlebih-lebihan. Karena siapa dia juga tidak memiliki satu kepastian atas kehidupannya. Berharaplah hanya kepada Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada yang lain, apalagi jangan berharap kepada batu. Malina, aku sakit jantungan, kedengar teriakan orang, dikit lagi innalillahi. Maksudnya gimana? Nah, terus usai acara, saya masih terlibat di tengah di kerumunan itu ya. Dan puji Tuhan, biasanya orang dulu-dulu saya kalau nobar, itu bayar. Karena cari tempat yang eksklusif, yang enak, yang AC, yang makanannya melimpah ruah, yang pokoknya eksklusif terbatas, bayar. Tapi kali ini saya nonton bareng, dibayar teman-temannya, beda ya. Hasil yang cukup menyukakan hati, menggembirakan, dan saya pulang. Walaupun sebenarnya saya tidak punya target harus ini, harus itu. Cuman saya dapat tantangan. Ya, yang menantang saya, jangan kabur melarikan diri. Saya nggak tahu itu siapa kemarin. Kalau Messi menang, kamu mundur dari dunia apologet. Kalau Messi kalah, kamu bebas katanya. Mau hadiah, laptop apa? Karena kan kemarin saya informasi kalau laptop udah harus ganti ya. Kalau laptop nggak ganti, saya nggak bisa lanjut streaming. Saya harap orang itu tidak ingkar janji. Ini bukan tentang taruhannya, tapi tentang kejujurannya. Jadi dari Piala Dunia, satu, jangan berharap kepada manusia berlebihan, berharaplah kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, Juru Selamat yang hidup. Yang kedua, ya, jangan memiliki kepercayaan diri melampaui batas. Karena pada faktanya, Tuhan bisa bangkitkan siapapun. Dan kepercayaan diri kita yang tadinya sebatas kepercayaan diri berubah menjadi kesombongan, itu tidak berarti apa-apa. Ya, itu kelihatan sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadilah manusia-manusia yang normal. Seperti apa yang ditulis di dalam Alkitab, tertawa bersama orang yang tertawa, menangis bersama orang yang menangis. Jadi kalau ada momen-momen langka 4 tahun sekali, seperti PES Parawi, Piala Dunia, ikut ambil bagian, terlibat di dalamnya. Saya terakhir menjadi salah satu panitia PES Parawi ketika ada di
Kota Pontianak tahun 2018. Ini sudah 2026. Terakhir Pes Parawi di mana ya? Di Papua ya, kalau nggak salah Papua atau Yogyakarta. Nah, 4 tahun ke depan kalau kita masih panjang umur, Tuhan masih kasih kita kesempatan nonton Piala Dunia yang akan dilaksanakan di Portugal. Ya, kita akan menikmati lagi momen-momen dan mendapati pelajaran-pelajaran apa. Ya, Papua ya, terakhir ya, Pes Parawi. Saya sempat jadi panitia. Nah, jadi teman-teman, mari kita hidup normal, berapologet, memberitakan Injil, memberitakan Injil. Tapi untuk kegiatan-kegiatan sosial di mana semua manusia boleh terlibat di dalamnya, ambil juga bagian. Supaya orang bisa melihat, oh, ya, pengikut-pengikut Kristus itu seperti ini. Ya, jadi jangan menjadi orang yang ketakutan. Ingat, mengikut Kristus menjadi merdeka, bukan merdeka berbuat dosa, tetapi merdeka untuk berkata tidak terhadap dosa. Ya, ini hebatnya di dalam Kristus. Iya, Sulawesi Utara ya juara umum ya. Wah, puji Tuhan ya Sulawesi Utara. Puji Tuhan. Ya demikian teman-teman ya. Jadi jangan dulu waktu saya Islam, saya menjadi orang yang tidak merdeka, orang yang hina, orang yang benar-benar menjadi manusia tak berharga, apalagi wanita. Wanita mana ada berharga-berharganya waktu Islam. Sampai ketika saya menjadi milik Kristus, saya tahu bahwa menjadi milik Kristus itu berharga. Menjadi milik Kristus kita merdeka. Kita merdeka dalam free will kita, tetapi kita tidak merdeka dalam berbuat dosa. Justru kita merdeka untuk berkata tidak terhadap dosa. Maka saya hidup normal, saya bergaul, saya ikut konvoy, saya ikut menikmati, teriak-teriak juga, lelompatan juga, bahkan sampai narik sarung orang Madura di sebelah saya. Puji Tuhan ya teman-teman ya, kita bersyukur. Nah, saya mau pasang stiker nih, ayo siap-siap pasang stiker. Siap-siap kepanasan. Ya, stikernya apa Mak Lina? Islam masuk neraka. Ayo jelaskan kepada dunia. Ini saya kasih tanda tanya lah biar nggak ngamuk. Nih, ini pertanyaan ya. Jadi kamu bertanggung jawab untuk menjelaskan. Ya, Islam yang dipenuhi kebencian pindah ke masjid saja, yang spam juga pindah ke masjid saja. Naik. Jangan nangis di bawah. Ya, silakan. Thank you ya teman-teman yang sudah posting ulang, yang belum posting ulang, ayo dong diposting ulang. Posting ulang dulu baru tap-tap layar. Raja Putra Raja Sakman saja murtad. Quran di Malaysia 2 truk dibuang. Ya, di Malaysia 2 truk dibuang. Di Irak sana, di Iran sana teman-teman dibakar. Ya, kenapa? Karena betul kata Edis, nggak ada gunanya, diloakin jadi duit. Kenapa nggak ada gunanya lah, isinya aja jelas-jelas mengajari orang yang tidak-tidak, bahkan menyatakan orang itu akan masuk ke dalam neraka. Terus mau ngapain? Ya, saya tidak akan berbasa-basi, silahkan kalian merasa itu salah, dijawab dan dijelaskan. Mari, jihad dengan cara yang sehat, syiar dengan cara yang benar. Anda sopan, saya segan. Anda setan, saya usir. Simple, toh? Buat teman-teman yang di YouTube, boleh terlibat melalui live chat, baik pertanyaan maupun pernyataan. Jual per kilo aja Al-Qur'annya. Jangan per kilo, diukur per milimeter. Kepanasan. Ya, saya lihat banyak banget ya ruangan-ruangan yang buka ya. Sangat-sangat kompleks untuk bungkus belacan. Saya waktu di Jogja tahun 1990 berapa ya? Itu saya ke Pasar Karanggan. Di Pasar Karanggan saya beli cabai. Bungkusnya pakai itu teman-teman, selembar kertas halaman dari Alkitab. Tapi karena itu ditulis dalam bahasa Indonesia, maka yang membaca tentu mendapatkan keselamatan. Kalau itu ditulis dengan huruf cacing, kau nggak ngerti bacanya apa. Makin tak berguna. Udah dijadikan kertas loakan, tidak berguna pula. Alkitab kalaupun diloakan, teman-teman, dipakai orang untuk bungkus cabai, itu dalam bahasa Indonesia bisa dipahami. Jikalau Roh Kudus memang akan menolong, menuntun, memenangkan orang itu,
maka firman itu akan hidup dan bekerja membawa dia kepada Kristus. Itu hebatnya Alkitab ya. Mana si Kadrun? Tadi sampai 300-400 orang pada kabur. Baser muncul. Hajah Linawi Wijaya Live. Ayo teman-teman kita berkumpul. Kalian berkumpul terus mau ngapain? Ya, selamat malam Roset. Tuhan berkati. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik. Ini apa sih? Kak Lina Muslim apa non-Muslim? Saya mantan Islam. Sekarang saya menjadi Kristen yang militan. Mbak Umi. Umi itu ibu. Bu Umi. Sudah ibu, Umi pula. Oke lah Bu Umi. Nah itu jawabannya. Shalom Bang Sam. Shalom Iman. Shalom semuanya. Ya Argentina kalah. Saya kan menang. Saya kan pegang Spanyol. Jadi kemarin kan saya pegangnya Spanyol. Saya tidak suka sama Messi masalahnya. Ya, saya nggak bisa karena nama besar, tapi saya nggak suka. Terus saya langsung pilih dia karena CR7 yang saya suka nggak ada. Nggak gitu juga. Nggak suka ya nggak suka saja ya. Saya pilih Spanyol lah. Tapi apapun itu teman-teman, itu hanyalah sebuah pertandingan. Shalom Bu Lina. Sama juga pegang Spanyol, iya. Ya, Spanyol lagi bersuka cita ya. Mental matadornya nggak kalah. Iya, kalau teman-teman nonton, benar-benar nonton tuh, teman-teman sebenarnya juga bisa jadi peliput. Argentina sejak awal mainnya sudah nakal, udah kasar, jegal sana, sliding sini. Kurang apa? Kartu kuning, ujung-ujung kartu merah. Waktu kena kartu merah nangis. Coba lihat si Spanyol. Mereka cuma punya mental untuk menang. Mereka cuma punya mental mau untuk menang. Jadi dikasarin mereka ya sudah tetap aja fokus gimana caranya menuju gawang lawan. Ya, luar biasa. Sampai udah dikasih kartu merah pun masih aja badung Argentina. Ya, terlihat ya mentalnya Spanyol itu ya. Gol dianulir pun mereka nggak kecewa tapi justru makin awas ya, ganti nih sama yang beneran gitu. Nah, jadi kita belajar olahraga itu, makanya menjunjung tinggi sportivitas, karena membuat kita tuh menjadi sehat pikiran, sehat body, ya, sehat di dalam perasaan juga. Dan jangan salah, Piala Dunia itu yang gagas juga orang Kristen, bukan kafir, ya, bukan kafir-kafir kadrun, tetapi orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Marjuki, ngomong apa Ibu ini? Saya ngomong, menjadi Islam itu sulit untuk berprestasi, apalagi waktu saya menjadi wanita Islam, yang ada menjadi dungu, nggak bisa apa-apa. Tetapi Piala Dunia itu digagas oleh orang Kristen. Dicetuskan, digagas, dikerjakan semula, awal mula itu oleh orang Kristen. Hari ini kita semua menjadi penikmat, menjadi penggemar. Terutama kadrun-kadrun di Konoha ini. Ada yang tadi malam nobar gelap-gelapan bawa ceweknya buat ngepek-ngepek doang. Wah, seru lah ya. Itulah kadrun-kadrun Konoha. Di mana-mana sama. Ada yang di otaknya apa? Selangkungan gak ada lain. Itu aja. Yang di sebelah kita malah datang pakai sarung. Tarik-tarik dah sarungnya deh. Aduh. Cino. Tanpa Cino, kamu nggak bisa apa-apa. Bahkan ada tertulis di zaman para nabi dan sahabat, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cino, bukan Arab. Kamu harus tahu ya, orang Tionghoa itu sama seperti Israel kedua. Orang Tionghoa itu diberkati luar biasa daripada orang Arab. Orang Tionghoa tinggal di negara di mana wilayah seperti apapun,
Bisa hidup dan bisa jadi duit. Orang Tionghoa tidak punya mental pengemis ke lampu merah bawa jaring laba-laba. Kamu jangan salah. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, bukan ke negeri Arab. Kok bisa? Kok bisa? Karena peradaban Tiongkok itu jauh lebih tua, jauh lebih canggih, jauh lebih mutakhir, belum ada kulkas, mereka sudah ngerti kulkas. Teman-teman pergi ya ke Reform Millennial Center Indonesia. Di sana ada Galeria Sofilia di gedung RMCI itu. Di Kemayoran, Jakarta Pusat. Atau ketik aja Gereja Kubah Biru akan muncul RMCI atau GRII. Yang di Tower Calvin-nya, lantai 1, 5, 6, 7, itu museum atau Galeria Sofilia. Kalian bisa belajar budaya barat, belajar Tiongkok, budaya Tiongkok, Timur Tengah sekarang. Kalian bisa lihat bagaimana peradaban Tiongkok itu sangat maju. Makanya nggak heran kalau orang suruh belajar sampai ke negeri Cina. Kamu mau bicara herbal, hari ini kamu mau bicara teknologi, kamu mau bicara adab, wah itu nomor 1 itu. Kalah si Arab ini. Si Arab selalu mengklaim adab lebih tinggi dari ilmu. Faktanya kau ilmu tak punya, adab pun tak ada. Kenapa begitu? Ya karena lahir dari peradaban yang sesat. Apapun Cina itu teman-teman ya. Itu adalah Israel kedua. Mereka sangat diberkati. Ya, puji Tuhan. Bersyukur untuk Tionghoa, untuk Tiongkok bagi dunia, terutama khususnya bagi Indonesia. Mana ada produk-produknya Arab yang bisa dipakai selain obat kuat menyambut bidadari. Konoha banyak kadrun, Bu. Itu lihat ya, nasib. Naik. Yo tuh Ubun menulis, Arab walaupun banyak air kenapa cebok masih pakai 3 batu? Karena keterbelakangan mental. Ya. Nabi dan Rasulnya mungkin mengajari sesuatu yang keterbelakangan mental. Ada air loh. Enggak mau. Udah yuk dijawab aja yuk cari jawaban, naik ke atas, ngobrol, dialog itu yang sopan yang santun. Kalau nggak ada ya saya close room. Saya kan sengaja menyapa teman-teman saja. Nggak tahu saya air apa. Hah? Memang nggak usah repot-repot, mereka sudah terhina terlebih dahulu. Banyak air tapi minum kencing unta. Banyak air tapi cebok pakai batu lah. Jangan close di record. Ngapain kamu repot-repot nge-record tuh? Channel YouTube saya lagi live. Tolil. Oke, menulis udah terhina duluan Dalehang. Apa itu Dalehang? Teman-teman saya cuma menyapa ya. Saya nggak lama-lama amat. Kalian kalau mau lama-lama nggak usah di sini. Di ruangan yang lain aja. Oke? Aku baik-baik saja. Jalani hidup yang aku suka. Hidupku sangat berguna. I'm happy dan very happy. Nah, pertanyaannya kamu sebagai Konoha, Bani mayoritas di sini hidupmu sudah berguna atau tidak? Bagaimana mungkin hidupmu berguna kalau tulisanmu saja tak berguna? Ya, sampah silakan pindah ke masjid, jangan di sini. Konohatrum. Oke lah teman-teman, kalau nggak ada yang mau naik, saya mundur pamit ya. Thank you Bang Menan udah bergabung. Terima kasih. Satu lagu bagi kita semua. Lagu aja, nggak ada yang mau kan? Nggak ada yang mau naik tah? Heyang guk-guk. Walah, heyang tuh guk-guk tah. Tak ada yang mau naik kan? Ada yang mau naik nggak? Ada yang mau ngobrol, ada yang mau dialog nggak? Kalau nggak, saya mundur. Inilah sifat yang dimiliki oleh orang berkelas. Assalamualaikum Selamat Kak malam. Waalaikumsalam. Lina Wijaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi Kristen. Apa Bang Andi, temanya ini, Kak? Bang Andi Islam atau Kristen? Islam. Ya buka kamera silakan. Buka kamera nggak? Kalau nggak saya close room nih. Silakan apa yang mau disampaikan di ruangan saya, duduk dengan diam, dengan tenang, dialog dengan santun. Nggak usah kasih bayi. Turunkan aja moderator. Kalau kasih bayi kamu di-ban sama TikTok, bukan saya. Sampingku ini. Nanti naik lagi lah. Iya, nggak bisa Bang Andi. Nanti TikTok yang PR Enggak, Bang Andi. Bang Andi nanti di-ban. enggak fokus juga ini. Diturunkan Ya, aja nggak apa-apa. ya. Makasih ya banyak ya Bang Andi. Ya udah teman-teman lanjutkan aktivitasmu sana. Aku mau kerjain tugas-tugas kuliahku gara-gara Piala Dunia. Banyak yang keteteran, banyak yang remedi dan sudah harus dikejar. Akhir bulan ini selesai. Satu lagu ya buat kita semua. Sudah itu saya undur pamit. Jadi lakukan Bluetooth sendiri, connected. maka tidak perlu bantuan orang lain. Mau lagu apa Bang Oke? Saya kasih ke Bang Oke aja mau lagu apa. Mantap Bu. Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa sebelum saya turun? Apa sentuh hati? Judulnya apa itu? Apa judulnya itu? Bikin yang aneh-aneh lah kalian. Anak tahu lagu yang aneh-aneh. Di gerejaku tuh nggak pakai lagu gitu soalnya. Di gerejaku tuh lagu-lagu himne. Puji Tuhan.
serahkan diri, genapi karyamu. Amin. Sorry teman-teman, saya nggak tahu musiknya masuk atau nggak tahu, ada musik atau nggak, saya nggak tahu. Terima kasih teman-teman ya. Lagu ini mau nyuruh kita untuk memuaskan Kristus saja, jangan memuaskan manusia, karena manusia tidak ada puas-puasnya. Ada aja kurangnya kita. Oke, saya undur pamit. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Sehat-sehat kamu di sana. Sehat-sehat, thank you, oke. God bless you. Yang untuk semua pekerjaan, Tuhan berkati, berlipat-lipat kali ganda. Keluarga Tuhan sertai, pergumulan Tuhan jawab indah pada waktunya. Kita diberikan kerelaan dan hati yang setia menghadapi betapa rumitnya Indonesia saat ini, terutama untuk ekonomi. Relasi yang rusak, bisnis yang lagi bermasalah, hubungan-hubungan, ya kiranya Tuhan menyatakan belas kasihan melalui setiap konflik. Percayalah, Kristus tidak membiarkan kita yang adalah biji matanya dijaga sedemikian rupa untuk jatuh terhilang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur di sela-sela hidup kami, helaan nafas kami diberi kesempatan untuk tetap bersaksi Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Piala Dunia yang sudah selesai. Kami tahu ada banyak pro dan kontra, ada banyak sukacita dan kekecewaan. Tapi melalui Piala Dunia pun kami belajar banyak hal bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang menyatakan pemeliharaan kepada setiap orang yang tidak dianggap. Tetapi faktanya jikalau Tuhan ingin meninggikan, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan. Demikian setiap pintu yang sudah ditutup, kalau Tuhan ingin membuka, tidak ada yang bisa menahan. Demikian hidup kami di tangan-Mu. Apapun yang akan terjadi, ajar kami untuk tetap tekun, teguh, sabar, dan setia. Ampuni kami dalam segala kelemahan kami, tapi kami percaya sebagai umat pilihan-Mu, Engkau pasti akan menjadikan kami orang-orang yang berhasil, dan biarlah kami boleh menjadi terang dan garam dunia dimanapun Tuhan mengutus kami pergi. Terima kasih untuk ruangan ini, untuk channel Lina Wijaya di YouTube dan juga di TikTok. Terima kasih untuk orang-orang yang terlibat. Terima kasih untuk mereka yang membenci kami. Tuhan juga berbelas kasihan. Setiap kami berharga di hadapan-Mu, demikian juga mereka yang membenci kami. Kira Tuhan mengampuni mereka. Segala rencana jahat yang orang tujukan kepada kami menolak dan membatalkannya di dalam nama Tuhan Yesus dan Engkau berkenan. Terima kasih Bapak, inilah kami, tubuh jiwa, roh, hidup mati kami milik kepunyaan-Mu. Segala sesuatu biar kehendak-Mu saja yang terlaksana. Kami mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat syukur kami hanya bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu mengajarkan kami dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin teman-teman ya. Puji Tuhan. Amin. Saya pamit ya, thank you semuanya, shalom. Tuhan Yesus berkati, bye-bye. Mak Lina kenapa cuma sebentar? Sebentar aja untuk ngecek-ngecek akun. Saya pindah ruangan atau jadi narasumber. Oke, thank you, God bless.